Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Deki. Saya berasal dari Pekanbaru, Riau. Alhamdulillah, ketika saya diperkenalkan dengan sebuah aplikasi yang bernama Think Quran, yang pertama saya rasakan untuk diri saya sendiri adalah, kalau saya bilang begitu tidak bersyukurnya saya waktu itu. Kenapa? Ketika saya diperkenalkan dengan sebuah aplikasi Think Quran, ternyata ada perintah kepada umat Islam untuk memahami arti ataupun makna daripada Al-Quran. Nah, sementara apa yang kita nikmati hari ini, yang kita lalui, semua sudah tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan mohon maaf, Allah berikan rezeki kita nih, Masya Allah, Ustaz. Saya pun, itulah saya bilang, rezeki yang berlimpah-limpah, nikmat yang berlimpah-limpah. Tetapi kita tidak pernah mau tahu dan tidak pernah mau memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Tetapi saya bersyukur juga mempunyai teman, sahabat, mentor yang alhamdulillah mengingatkan saya kepada jalan apa? Jalan untuk memahami dan mengerti bahasa Al-Quran. Walaupun tidak sepenuhnya. Kemudian dari aplikasi ini banyak perubahan spiritual yang saya alami, Ustaz. Yang pertama, biasanya saya kalau berpergian, itu saya tidak pernah mengontrol anak saya mengaji, Ustaz. Tetapi dengan ada aplikasi Think Quran, sebuah perubahan yang saya lakukan adalah ketika saya keluar kota, saya tetap bisa mengontrol anak saya mengaji. Yang pertama melalui aplikasi Think Quran. Yang kedua, dia mengaji sehabis sholat maghrib. Saya lakukan menggunakan video call. Jadi itulah perubahan secara pribadi yang saya rasakan ketika saya diperkenalkan dengan aplikasi Think Quran. Dan secara tidak langsung, saya juga bukan orang alim, Ustaz. Orang yang sangat jauh daripada agama, yang sholatnya pun kadang 2, kadang 1, bukan 5 Ustaz, sebelumnya, Ustaz. Tapi ketika berada di lingkungan ini, Ustaz, alhamdulillah, Ustaz. Bukan untuk ria, bukan untuk sombong. Sebenarnya ini biasa, umat Islam wajib beribadah kepada Allah. Tapi lingkungan ini menyadarkan saya banyak hal, Ustaz. Yang dulu saya jarang ngaji, Ustaz. Jangankan untuk apa namanya? Ngaji, sholat, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah saya diperkenalkan oleh bos Haji Amir Hasan kepada sebuah aplikasi yang hari ini mengubah kehidupan spiritual saya berkat aplikasi Think Quran. Oke. Dan yang kedua, secara ekonomi, secara manfaat bisnisnya, Ustaz. Memang Think Quran ini saya rasakan banyak keajaiban yang terkoneksi antara Think Quran dan ekonomi, Ustaz. Cuman permasalahannya yang saya rasakan di awal, mental block itu terlalu dalam untuk saya. Kenapa? Yang pikiran pertama saya untuk bercerita Al-Quran ini harus ustadz, Ustaz. Harus orang pesantren itu, Ustaz, yang membuat saya bisa dikatakan 1 bulan lebih untuk tidak bercerita Think Quran kepada orang lain. Dan alhamdulillah, Ustaz, berkat kelas ataupun Zoom training yang saya ikuti, ternyata untuk berbuat kebaikan ini tidak harus seorang ustaz. Tidak harus seorang ulama. Dan percayalah, bos-bos semua, mau fokus dimanapun tentang aplikasi Think Quran,
insya Allah tidak akan salah jalan. Kenapa? Seorang sahabat saya pernah berkata, ketika engkau bertemu dengan orang lapar, engkau berikan sebuah motivasi, engkau berikan sebuah ceramah, dia tidak akan dengar. Jadi apa yang kita lakukan? Ketika orang lapar, kita harus berikan makan. Itu saja. Nah, di Quran ada dua pilihan. Mereka yang haus dengan ilmu agama, mereka yang haus dengan hari akhir, kita berikan aplikasi Quran. Kita berikan. Sementara mereka yang haus dengan kesusahan ekonomi, kesulitan, mau bayar hutang dan segala macam, kita ajarkan mereka untuk mendapatkan penghasilan di Quran. Saya yakin dan percaya, setiap orang yang menjalankan ataupun menyebarkan aplikasi Quran ini secara ekonomi, secara otomatis, Ustaz, dia juga sudah menggunakan aplikasi Quran. Ya, jadi di sini saya lihat kita fokus dimanapun, kita tidak akan lari dan tidak akan salah jalan. Dan alhamdulillah, saya fokus di Quran ini dimulai dari bulan Februari kemarin, benar-benar fokus. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul lebih kurang hampir 30 juta, Ustaz, penghasilan saya, Ustaz. Dari bulan Februari sampai hari ini. Dan saya pernah 1,5 bulan tidak ngapa-ngapain karena saya dapat cobaan daripada Allah. Sakit yang mengharuskan saya tidak boleh dekat dengan gadget, tidak bisa lihat layar. Tapi alhamdulillah setelah 1,5 bulan saya kembali. Dan alhamdulillahnya, Ustaz, kembali dengan penuh semangat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.